Pemirsa, besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa pada tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan kembali menyerahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun Roy meminta kasus ijazah ini dihentikan tanpa adanya restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah, gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, berulang kali Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap
Tetap. Nah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu, Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan Tiga orang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 6 kamar kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Guji Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran karena pemilik rumah kontrakan pergi keluar kota jelang puasa Ramadan. Sedikitnya 6 kamar kontrakan berlantai 2 ludes terbakar api. Makin gede. Padatnya permukiman membuat warga saling berjibaku memadamkan api. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Pemilik rumah kontrakan yang terbakar diketahui sedang di luar kota untuk melaksanakan ziarah kubur jelang puasa Ramadan. Yang terbakar itu ada 4 kamar, yang di bawah itu ada 2 kamar. Total ada berapa kamar berarti, Bu? Ada 6. Bu, kalau kemunculan apinya itu awalnya dari bawah apa dari atas, Bu? Dari atas berupa asap. Nah, pada saat terjadinya kebakaran, penghuni rumah lagi kemana, Bu? Itu penghuni rumah dalam keadaan semua pada kerja. Lokasi kebakaran terpasang garis polisi dan tengah dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran.